Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak Didi dan Ibu Haryati selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Dan perkenalkan, nama saya Ardi Rahmawan Sunaryo akan berpresentasi mengenai pengaruh rasio likuiditas, kualitas aset, sensitivitas, dan efisiensi terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional non-devisa. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana berupa giro, tabungan, dan juga simpanan berjangka, dan menyalurkan dana berupa kredit dan juga aset produktif. Dari kegiatan bank tersebut, bank akan memperoleh profitabilitas. Salah satu rasio profitabilitas diukur dengan ROE. ROE dikatakan baik apabila mengalami peningkatan di setiap periode. Berikut adalah posisi ROE pada Bank Umum Swasta Nasional non-devisa. Secara umum, ROE mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai 2019. Secara khusus, Bank Umum Swasta Nasional non-devisa yaitu PT Agroniaga, PT Bank Artos Indonesia, dan juga PT Bank Victoria, dan lain-lain. Berdasarkan pada penjelasan latar belakang dan juga posisi ROE pada rumusan masalah kali ini dalam penelitian adalah: yang pertama, apakah rasio LDR, IPR, LAR, IRR, NPL, APB, PDN, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE pada Bank Umum Swasta Nasional non-devisa. Yang kedua, apakah LDR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROE pada Bank Umum Swasta Nasional non-devisa? Yang ketiga, apakah LAR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROE pada Bank Umum Swasta Nasional non-devisa? Yang keempat, apakah IPR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROE pada Bank Umum Swasta Nasional non-devisa? Yang kelima, apakah NPL secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROE pada Bank Umum Swasta Nasional non-devisa? Yang keenam, apakah APB secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROE pada Bank Umum Swasta Nasional non-devisa? Yang ketujuh, apakah IRR secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE pada Bank Umum Swasta Nasional non-devisa? Yang kedelapan, apakah PDN secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE pada Bank Umum Swasta Nasional non-devisa? Yang kesembilan, apakah BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROE pada Bank Umum Swasta Nasional non-devisa? Yang kesepuluh, apakah FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROE pada Bank Umum Swasta Nasional non-devisa? Terdapat 4 penelitian terdahulu yang menjadi rujukan pada penelitian sekarang. Yang pertama yaitu ada Wahyu Nugroho, yang kedua AA Yogi Prasanjaya dan juga Iwayan Prananta, yang ketiga ada Monica, dan yang keempat ada Putri Setya. Pada subjek penelitian mengalami kesamaan yaitu Bank Go Public, sedangkan mengalami perbedaan terhadap penelitian Monica yaitu menggunakan BUSN devisa. Pada periode penelitian mengalami perbedaan. Pada penelitian sekarang menggunakan tahun
2014 hingga 2019. Terdapat kesamaan terhadap jenis data pada penelitian terdahulu dan juga sekarang, yaitu data sekunder. Dan juga teknik sampling juga mengalami persamaan, yaitu purposive sampling. Untuk variabel terikat mengalami perbedaan terhadap penelitian Wahyu Nugroho maupun terhadap A.A. Yogi Prasanjaya. A.A. Yogi Prasanjaya menggunakan variabel terikat yaitu ROA, sedangkan Wahyu Nugroho menggunakan variabel terikat ROE dan IPS. Terdapat perbedaan juga di variabel bebas terhadap penelitian terdahulu dan juga sekarang. Untuk penelitian sekarang menggunakan variabel terikat yaitu LDR, LAR, IPR, APB, NPL, PDN, BOBO, dan juga FBIR. Teknik analisis data mengalami persamaan yaitu berupa analisis regresi linier berganda. Jenis pengumpulan data yaitu mengalami persamaan terhadap penelitian terdahulu dan juga sekarang dokumentasi. Berikut adalah kerangka pemikiran. Kinerja keuangan bank dapat diukur dengan likuiditas menggunakan LDR, LAR, IPR. Selanjutnya, kualitas aset menggunakan rasio NPL APB. Sensitivitas menggunakan IRR, PDN, dan juga efisiensi menggunakan BOBO dan FBIR. NPL memiliki pengaruh negatif terhadap bank. Apabila NPL mengalami kenaikan, maka total kredit bermasalah lebih besar dibandingkan dengan total kredit yang diberikan. Artinya, bank akan mengeluarkan biaya cadangan lebih besar dan akan mengakibatkan pendapatan menurun, di mana NPL tersebut akan berpengaruh negatif terhadap ROE. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian, maka hipotesis penelitian yang pertama, LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOBO, dan FBIR secara simultan mempunyai pengaruh terhadap ROE pada bank umum swasta nasional non-devisa. Yang kedua, LDR, LAR, IPR, FBIR secara positif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROE pada bank umum swasta nasional non-devisa. Yang ketiga, NPL, APB, BOBO secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROE pada bank umum swasta nasional non-devisa. Yang keempat, IRR, PDN secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROE pada bank umum swasta nasional non-devisa. Landasan teori yang pertama, berdasarkan metode analisis. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh ada atau tidaknya antara variabel bebas terhadap variabel tergantung, yang biasa disebut dengan penelitian kausalitas. Yang kedua ada berdasarkan jenis data. Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi penelitian ini menggunakan Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa Go Public. Terdapat 21 Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa. Untuk menentukan sampel penelitian, maka digunakan dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Kriteria pengambilan sampling ada 3. Yang pertama yaitu total aset 5 triliun sampai 30 triliun. Yang kedua ada bank yang berstatus konvensional. Dan yang ketiga, rata-rata bank tersebut memiliki ROE yang negatif. Terdapat 3 jenis sampel penelitian. Yang pertama yaitu PT BRI Agroniaga Tbk. Yang kedua ada PT Bank Victoria Internasional Tbk. Yang ketiga ada Bank Ina Perdana Tbk. Sesuai dengan tujuan penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu regresi linier berganda. Pengujian hipotesis menggunakan
uji F. Untuk mengukur signifikansi pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel tergantung. Yang kedua ada uji T, signifikansi pengaruh parsial variabel bebas terhadap variabel tergantung. Uji T dibagi menjadi 3, yaitu uji T1 sisi kanan menguji variabel bebas yang memiliki pengaruh positif terhadap ρ. Yang kedua uji T3 sisi kiri menguji variabel bebas yang memiliki pengaruh positif terhadap ρ. Yang ketiga ada uji T3 menguji variabel bebas yang memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap ρ. Demikian presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ardi Rahmawan Sunaryo mengucapkan sekian dan terima kasih.